hampir tidak kutayangkan. Video dirimu dan pengacara dukun hampir tidak mau kutayangkan. Kenapa? Bening banget malah, Dok. Hah? Pusing. Air minum. Jinan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Menarik melihat hubungan Dr. Richard Lee dengan Jindan. Jindan yang masih muda dan belum bisa mengendalikan emosi akhirnya diminta untuk klarifikasi kepada Dr. Richard Lee. Mereka bertemu dan kita tahu sebelumnya Jindan ini melaporkan Dr. Richard Lee. Nah sekarang karena Dr. Richard Lee melihat Jindan ini mau berubah dan aslinya hatinya baik seperti kata Dennis, maka Dr. Richard Lee pun mengundang lagi Jindan ke podcastnya. Meskipun sebenarnya Dr. Richard Lee tidak mau bertemu lagi dengan Jindan karena sempat dilaporkan ke polisi. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oke, pertama saya klarifikasi ya. 1, sayembara. Sayembara ini perlombaan, Pak, bukan tantangan. Ya, saya tantang kamu, itu namanya tantang. Kalau sayembara ini perlombaan. Kalau perlombaan bikin kamu sakit hati, berarti nggak ada tuh Indonesian Idol, Indonesian Got Talent, lomba-lomba. Karena sayembara ini lomba. Lomba ini kalau melihat orang yang punya prestasi akan dikasih hadiah. Senang dong. Kalau kamu punya prestasi, ada sayembara kayak gini punya, kamu senang nggak? Harusnya kamu senang. Siapa yang tersakitin? Saya kasih tahu kamu, siapa yang tersakitin? Yang pura-pura yang tersakitin. Oke, cukup sampai sana klarifikasi saya. Yang kedua, Jindan, kamu ini masih adik saya. Masih muda kamu nih. Masih 22 tahun. Dalam podcast, ya kita tuh bertanggung jawab atas bahasa kita sendiri. Misalnya kita ngobrol berdua nih. Ya, kamu... Ya, Jindan akhirnya merapat ke Dr. Richard Lee. Dia pun diminta untuk melakukan klarifikasi, mengeluarkan unek-uneknya kepada Dr. Richard Lee. Kenapa dia marah kepada Dr. Richard Lee? Kemarahan Jindan ini dikarenakan Dr. Richard Lee seakan-akan menjebak dia. Namun yang menarik adalah mengamati ekspresi Jindan. Memang kelihatan dia sangat emosional ketika mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya kepada Dr. Richard Lee. Meskipun dia sudah dianggap baik dan diterima oleh Dr. Richard, tetapi nampaknya dia masih kecewa. Dan disitulah Dr. Richard memberikan kesempatan Jindan soal kekecewaan apa saja yang dialaminya. Baran saya mau nanya nih. Saya komen ya, saya komen nih, dokter. Mohon maaf ya dok ya, mohon maaf dulunya. Asalkan jangan ini beda lagi ini. Ente kadang-kadang tuh itu menyindir saya. Itu menyindir kamu. Ya, satu. Nah, kita lihat tadi wajah Jindan seperti ada tekanan batin di dadanya untuk mengeluarkan itu. Tetapi Jindan nampaknya sudah mulai bisa mengelola emosinya setelah dijawab oleh Dr. Richard Lee. Karena apa yang dilakukan Dr. Richard Lee juga menguntungkan bagi Jindan karena dia sekarang viral dan menjadi artis, bukan dukun lagi. Saya baik lagi nih dalam jin dalam botol ya, mohon maaf nih saya baik lagi. Dokter punya kelebihan untuk melihat ada jin dalam botol. Dengar dok, omong dia sama omong hati ini bener dok. Oh iya. Jadi gitu kamu dapat bisikan, gini orang nih. lain juga ngomong. Nih. Tangan-tangan tunjuk-tunjuk kayak gini tuh ngapain tuh? Mana ada tangan tunjuk tangan aku main nah. Nah, Jindan pun juga masih bertahan dengan persepsinya bahwa dia pernah melihat jin. Dia ngomongnya itu benar, nggak dibuat-buat. Mungkin dalam persepsi dia melihat jin. Tetapi Dr. Richard tetap tidak percaya karena menganggap Jindan ini dicuci otak. Akhirnya mereka pun juga tetap dengan persepsi masing-masing dan menghormati persepsi masing-masing. Karena memang Jindan masih
tidak meralat ucapannya bahwa nenek dia ngajinya dengan jin dan dia memang kasih makan jin. Itu tetap di dalam persepsinya yang punya persepsi berbeda dengan Dr. Richard. Nah, bagus kan kalau saling menghormati persepsi masing-masing, tidak menyoal benar atau salahnya, tetapi lebih ke hubungan output dari manusianya. Kamu bisa ramal beneran nggak? Konsen Entar ini di belakang sama kayak. Konsen dulu dok. Entar dulu dok. Tapi bisa kan? Entar dulu dok. Lu ngomong. Bentar. Ini profesi Bentar. tukang tembak. Bentar. Tembak. Bentar. Kagak bisa nih. Kagak bisa kalau aneh. Cuman Dokter Richard Lee kayak nyindir mulu setiap bikin konten. Nyindir melulu. Aku sudah berusaha tidak sih sebenarnya. Ente kadang-kadang mulu itu. Ya, tapi memang aslinya si Jindan ini lucu guys. Jadi dia memang tetap bisa mengelola emosinya dan langsung berubah menjadi kelucuan. Namun akhirnya Jindan disuntik dan Jindan nampaknya pingsan. Kamu hampir tidak kutayangkan. Video dirimu dan pengacara dukun hampir tidak mau kutayangkan. Kenapa? Bening banget malah dok. Hah? Pusing. Air minum. Jinan. Oke, pertama saya klarifikasi ya. 1, sayembara. Sayembara ini perlombaan, Pak. Bukan tantangan. Ya, saya tantang kamu, itu namanya tantang. Kalau sayembara ini perlombaan. Kalau perlombaan bikin kamu sakit hati, berarti nggak ada tuh Indonesian Idol, Indonesian Got Talent, lomba-lomba. Karena sayembara ini lomba. Lomba ini kalau melihat orang yang punya prestasi akan dikasih hadiah. Seneng dong. Kalau kamu punya prestasi, ada sayembara kayak gini punya, kamu seneng nggak? Harusnya kamu senang. Siapa yang tersakitin? Saya kasih tahu kamu, siapa yang tersakitin? Yang pura-pura yang tersakitin. Oke, cukup sampai sana klarifikasi saya. Yang kedua, Jindan, kamu ini masih adik saya. Masih muda kamu nih. Masih 22 tahun. Dalam podcast, ya kita tuh bertanggung jawab atas bahasa kita sendiri. Misalnya kita ngobrol berdua nih. Ya, kamu